Nasional 5 MHKI ini adalah sebuah forum pengambilan keputusan tertinggi di organisasi MHKI, dan Kongres Nasional ini diselenggarakan setiap 3 tahun sekali, dan ini masuk ke penyelenggaraan ke-5 karena sebelumnya tahun 2018, sekarang tahun 2021 diselenggarakan Kongres 5 MHKI. Agendanya apa aja, Dok? Ya, agendanya kita memiliki 2 agenda besar sebenarnya. Ada sidang ilmiah dan sidang organisasi. Di dalam sidang ilmiah yaitu menampilkan paparan dari narasumber-narasumber mengambil kebijakan terkait dengan tema kita pada Kongres Nasional 5 kali ini. Termasuk juga di dalamnya kita ada presentasi paper-paper ilmiah di bidang hukum kesehatan dari para peserta di seluruh Indonesia. Dan di sidang organisasi ada beberapa agenda. Pertama yaitu menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum DPP MHKI periode 2018-2021. Kemudian ada pembahasan terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga MHKI. Dan yang berikutnya terkait dengan pemilihan Ketua DPP MHKI periode 2024 dan Ketua Dewan Pakar MHKI. Itu agenda. Dok, untuk anggota MHKI sendiri berapa, Dok, jumlahnya kali ini? Seluruh Indonesia kita memang belum banyak karena memang ini masih bentuknya peminatan kepada dari teman-teman yang berminat terhadap hukum kesehatan. Tidak hanya dokter, tidak hanya tenaga kesehatan, tapi juga ada praktisi hukum dan profesi-profesi yang lain bergabung di MHKI. Kita total seluruh Indonesia tercatat masih sekitar 500 orang pengurus, ya, itu tercatat sebagai pengurus dan sebagian anggota. Jadi kita belum banyak memang anggotanya, tapi keberadaan MHKI di seluruh provinsi saat ini sudah tercatat di 15 provinsi sudah terbentuk MHKI. Tujuan utamanya adalah mengembangkan dan memajukan hukum kesehatan, termasuk di dalamnya peminatan terhadap hukum kesehatan. Kita mendorong fakultas-fakultas hukum untuk bisa membuka program studi atau konsentrasi hukum kesehatan. Kemudian kita juga memberikan solusi yang konstruktif terhadap semua permasalahan-permasalahan di bidang hukum kesehatan, baik itu diberikan kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat sampai dengan daerah. Kalau di tingkat pusat kita kewenangannya ada di tingkat DPP, kalau di tingkat daerah tentunya ada kewenangan di tingkat BPW atau DPC MHKI. Harapannya apa, Pak, nanti? Ya. Kornas ini harapannya? Kita harapannya tentu lebih memantapkan peran MHKI sebagai lembaga strategis bagi seluruh lembaga tadi yang saya sebutkan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk sama-sama memajukan kesejahteraan umum, karena tujuannya MHKI adalah sebagaimana di pembukaan Undang-Undang Dasar juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan. Kemudian kita juga memberikan advokasi terkait dengan kebijakan yang tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan hak-hak pemberi pelayanan kesehatan. Memiliki profesi masing-masing, ya, ada yang dokter, tenaga kesehatan, ada praktisi hukum, sehingga kita memang tidak masuk kepada hal praktis karena mereka sendiri dilingkupi oleh organisasi profesi masing-masing. Kami MHKI hanya membangun peminatan terhadap pemahaman terhadap hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia tentunya, dan pemahaman-pemahaman ini diharapkan tentunya bisa diimplementasikan dalam kehidupan profesinya masing-masing. Jadi setiap misalnya tenaga kesehatan untuk patuh terhadap standar-standar profesi yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan. Kemudian masyarakat juga tahu mana hak dan kewajiban mereka sebagai penerima pelayanan kesehatan. Itu yang sebenarnya kita bangun. Kita banyakkan tenaga kesehatan, karena kalau praktisi hukum mungkin mereka sudah belajar di ini, tapi memang terkait hukum kesehatan belum banyak dipelajari di strata 1, ya, pendidikan hukum itu, karena ini masih konsentrasinya di strata 2, ya, magister, dan memang saat ini lebih banyak yang berminat itu adalah
tenaga kesehatan, karena mereka selain menjalankan profesi kesehatannya bersinggungan juga dengan persoalan-persoalan hukum, sehingga mereka lebih tertarik mempelajari itu. Menginisiasi pembentukan magister hukum kesehatan, khususnya konsentrasi hukum kesehatan. Jadi dalam hal ini walaupun memang backgroundnya banyak dengan tenaga kesehatan, tetapi karena masuknya adalah hukum, maka fakultas-fakultas hukum ini menjadi mitra, dan sampai hari ini ada 21 Konsentrasi perguruan yang mencoba untuk sudah membuka konsentrasi hukum kesehatan di dalam magister ilmu hukumnya. Jadi ini penguatan dari sisi profesi tenaga kesehatan, tapi juga menambah kasana ilmu hukum secara umum. Jadi ada hukum kesehatan yang hadir di Indonesia, yang itu pasti harus diperhatikan dan dipelajari sungguh-sungguh. Demi untuk apa? Seperti tema kami. Jadi penguatan hukum kesehatan untuk apa? Untuk keadilan bagi masyarakat dan pelayanan kesehatan yang bermartabat. Jadi bukan